Jadi saya merapat langsung dua ya Bunda, karena melihat waktunya juga sudah siang. Tadi untuk beberapa kegiatan kesiswaan sudah disampaikan juga oleh Mr. Rahman di Aldi, bahwasanya setiap kegiatan yang melibatkan siswa itu pun yang nanti sebentar lagi akan dilaksanakan adalah upacara 17, dan untuk teman-teman SMA itu dapat kebagian di pemimpin barisan dan lain sebagainya. Kalau untuk pengibar bendera itu sudah ada beberapa yang sudah latihan, itu juga saya berkoordinasi juga dengan siswa SMP untuk anak-anak juga dilibatkan di kegiatan tersebut. Ini ada beberapa kegiatan. Kalau MPLS alhamdulillah sudah terlaksana, itu salah satu program dari kesiswaan yang seminggu awal ketika teman-teman masuk itu diadakan MPLS, kemudian juga ada spinik di mana ada pameran karya dari hasil karya anak-anak, hasil magang dan sebagainya dipamerkan. Kemudian hari ini ada parents meeting. Kemudian nanti akan ada pilihan buka SMA yang akan dipimpin oleh Husni. Kemudian tanggal 14 Agustus itu ada upacara peringati Hari Pramuka, dilanjut dengan tanggal 15-16 itu ada lomba 17-an, itu sudah diagendakan. Saya juga berkoordinasi dengan kesiswaan TK, SD dan juga SMP. Nah nanti di tanggal 17-nya itu juga akan ada upacara bendera. Kemudian di tanggal 19 sampai 27 Agustus itu akan ada asesmen nasional paket C untuk kakak-kakak yang pas 12 tahun lalu. Bunda, nanti akan diadakan di Parung Bogor di induk dari SMA PKBM kita. Kemudian di tanggal 2 sampai 8 November itu ada lambang sebagai SMA Bunda. Kemudian ada literasi di tanggal 9 September, nanti juga akan berkoordinasi bersama dengan SMP terkait dengan pameran karya anak-anak juga, dan sudah beberapa di sebelumnya juga untuk kakak-kakak yang mungkin sekarang kelas 12 dan kelas 11 itu sudah menulis karyanya. Itu pun akan ada pameran karya tulis. Kemudian tanggal 16 September ada maulid tadi, di tanggal 17 sampai 20 September akan ada PCS. Kemudian tanggal 20 September ada beberapa. Kemudian akan diadakan field trip. Field trip ini adalah kegiatan di luar sekolah yang akan dilaksanakan supaya anak-anak belajar berinteraksi dengan orang-orang ataupun dengan lingkungan yang ada di luar sekolah. Kemudian di tanggal 23 sampai 25 itu ada expo. Expo ini adalah karya-karya yang sifatnya sains, hasil membuat anak-anak, karya dari anak-anak yang nanti akan dipamerkan juga dari TK sampai SMA. Kemudian di tanggal 12 sampai 15 November itu ada kelas M dan LKS. Di tanggal 2 sampai 10 Desembernya ada PAS. Kemudian 13 Desember ada simaan tahfiz untuk kakak-kakak yang nantinya akan wisuda tahfiz. Wisuda tahfiz itu dilaksanakan setahun sekali, di mana wisuda tahfiznya akan dilaksanakan ketika teman-teman misalkan sudah hafal 1 juz akan wisuda, hafal 2 juz, juz 29 akan wisuda dan seterusnya. Dan di tanggal 21 Desembernya pembagian rapor. Untuk ekstrakurikuler kami ada 7 ekstrakurikuler. Nanti ada English Club, musik, multimedia. Multimedia ini menyangkut
ekskul silat. Terkait dengan ekskul, setelah parenting nanti saya berkoordinasi juga dengan siswa selaku mahasiswa SMP untuk sharing, dimana nanti minta bantuannya ayah bunda untuk bisa mengisi ekskulnya. Nah, ekskulnya tadi sudah dijelaskan oleh Sarma, dilaksanakan ketika setelah pulang sekolah di hari Senin sampai hari Rabu di jam 3 sampai jam 4. Kurang lebih itu ayah bunda terkait dengan program kesiswaan, dan juga kami juga melibatkan orang tua dalam setiap proyek atau dalam setiap karya dan juga dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Berkoordinasi antara orang tua dan juga sekolah. Terkait dengan program kesiswaan, apakah ada yang ingin ditanyakan ya bunda? Atau mungkin masukan dan lain sebagainya? Selain silat itu nggak ada yang lain selain silat? Bela diri itu silat aja ya? Iya, untuk bela dirinya kebetulan ini juga baru ya, karena di semester sebelumnya belum ada, dan di semester sekarang diadakan silat sekaligus untuk melatih motorik ya. Nah, kalau bela diri itu kan arahnya ke percaya diri ya? Iya. Sebetulnya kalau Merah pernah kempo kan, kalau ada kempo mungkin itu. Kalau itu belum ada silat. Ada lagi mungkin terkait itu nanti coba disediakan lagi ya. Itu mungkin untuk program kesiswaan ya, bunda. Ya, saya lanjut ke pemaparan yang kedua ya bunda, terkait dengan inklusi yang sebelumnya. Kebetulan untuk inklusi juga koordinatornya tadi Bu Susiana sudah memperkenalkan diri, dan setiap level dari TK maupun SMA itu sudah ada PJ-PJ-nya, penanggung jawabnya terkait dengan inklusi. Kebetulan terkait dengan inklusi di SMA itu ada 4 siswa yang menjalani stimulus di Bu Susiana, yaitu ada Haikal kelas 11, Isyak kelas 11, Umairah kelas 10, dan juga Fahri kelas 10. Terkait dengan program-programnya, untuk Irsyad itu sudah berjalan memang terkait dengan program persiapan belajarnya dan juga dengan strategi belajar dan atensi dan regulasi diri. Irsyad untuk SB-nya, SBAR-nya atau strategi belajarnya sudah sampai ke tahap 3, jadi sudah bisa menceritakan cerita yang panjang gitu. Kalau untuk atensi dan konsentrasinya Irsyad juga sekarang alhamdulillah sudah bisa 10 detik. Yang mungkin sebelumnya di kelas 10 masih remaja suka nggak fokus, hilang-hilangan, ya alhamdulillah sekarang sudah mulai naik jadi 10 detik untuk atensi dan konsentrasinya Irsyad. Kemudian untuk Haikal itu ada program behavior dan kesiapan belajar. Untuk kesiapan belajar ini juga sama dengan Irsyad. Untuk atensinya Haikal juga begitu. Jadi setelah yang tadinya nggak bisa sudah alhamdulillah sudah 10 detik. Untuk behaviornya sekarang Haikal sudah bisa menjelaskan melalui gambar apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan melalui gambar. Kemudian ada Fahri kemarin saat MPLS hari pertama sudah asesmen hingga terkait dengan Fahri. Setelah asesmen baru saya berkoordinasi dengan Bu Susiana untuk menentukan kira-kira program apa yang akan diberikan kepada Fahri terkait dengan stimulus. Dan kami punya 4 program untuk Fahri. Yang pertama untuk kesiapan belajarnya sama, untuk atensi dan konsentrasinya Fahri juga masih agak sulit, makanya kita berikan kesiapan belajar terkait dengan atensi dan konsentrasi. Kemudian kemudian ada behaviornya Fahri dan
dia menerima dulu. Terkadang memang, dan saya pikir Humaira itu akan di mindfulness di pagi hari aja, tapi ternyata ada beberapa hal yang memang harus di mindfulness sepanjang waktu selama 1 hari Humaira melakukan kegiatan gitu. Terus untuk Humaira baru di tahap modul yang pertama ya untuk mindfulness-nya, jadi Humaira diarahkan untuk benar-benar dia bisa menerima dulu mindfulness-nya, baru nanti setelah itu masuk ke modul yang kedua, 3, dan keempat. Semoga saja setelah keluar dari Islamic Green School, Humaira bisa selesai mindfulness-nya gitu. Kemudian terkait dengan tadi untuk behaviornya, Irsyad juga sebenarnya fokusnya Irsyad itu ke strategi belajar. Cuma terkadang juga ada beberapa yang kita juga sedikit-sedikit lakukan behavior kepada Irsyad terkait dengan menyampaikan informasinya gitu, sama dengan Haikal. Makanya ada di jadwalnya Irsyad itu barengan dengan sama Haikal gitu. Dan semuanya begitu, baik Humaira, Fahri, Irsyad maupun juga Haikal itu semuanya dapat kesiapan belajar untuk stimulusnya, karena memang beberapa untuk atensi dan konsentrasi sering hilang-hilangan gitu. Dan untuk kontak mata, natap mata itu 5-10 detik aja, terus sisanya sudah nggak konsentrasi lagi begitu. Jadi di situ kami selalu sebelum pagi-pagi setiap hari itu selalu kesiapan belajar dulu untuk semuanya begitu. Sudah langsung ke tempat yang tadi, jadwal. Nah, ini untuk jadwal stimulusnya Ayah Bunda untuk hari Senin itu semua kelompok SMA dari Haikal, Irsyad, Humaira dan juga Fahri itu secara bersamaan di jam 2 sampai jam 3 dengan sesuai dengan stimulus yang diperlukan oleh anak-anak ini. Kemudian ada juga di hari Selasa itu khusus Haikal dan juga Irsyad itu di jam 2 sampai di jam 3. Kemudian di hari Jumat itu ada Humaira di jam 11 sampai jam 12. Untuk SMA Humaira sendiri tetapi stimulusnya berkelompok Ayah, bareng sama teman di SMP ada Yasmina dan juga Faiha, kebetulan sama-sama perempuan dan sama stimulusnya, jadi dikelompokkan bareng sama teman-teman SMP. Kemudian untuk Fahri juga untuk hari Jumat itu di jam 1 sampai jam 2 itu dengan stimulus yang sama. Untuk Fahri juga kebetulan dari SMP juga ada Bunda bersama Haifa, karena memang sama untuk stimulusnya, ada behavior, kesiapan belajar dan strategi belajar begitu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Susiana untuk stimulus itu 2 jam dan sudah diberikan jadwalnya. 2 jam itu terbagi menjadi 2 hari. 1 hari di hari Senin selama 1 jam, kemudian yang 1 jamnya lagi ada di hari Selasa dan di hari Jumat, menyesuaikan dari masing-masing jadwal dan juga stimulus apa yang diberikan begitu Ayah Bunda terkait dengan program inklusi yang akan dilaksanakan khususnya untuk teman-teman di SMA begitu. Kemudian terkait dengan Farah Bunda, tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan Bu Susiana. Alhamdulillah untuk Farah tidak perlu ke Bu Susiana, tapi bisa di saya atau Miss Lida yang akan melakukan terkait dengan stimulus itu. Dan untuk Farah itu mindfulness-nya Farah sudah di tahap 3. Kemudian untuk konsentrasinya, atensi dan lain sebagainya itu sudah baik. Kemudian terkait dengan strategi belajarnya juga sudah di tahap 3. Nanti tinggal dilanjutkan, semoga bisa lebih bertambah lagi. Begitu Ayah Bunda terkait program inklusi yang akan diterima atau yang akan dilaksanakan oleh putra-putri dari SMA Islamic Green School. Terkait program inklusi, apakah ada pertanyaan Ayah Bunda? Tadi Humaira ya? Iya, Ayah. Jadi memang yang saya lihat dia sebelum mindfulness itu dia
atensinya tuh. Iya, iya. Memang faktor eksternal kadang-kadang kita nggak ini juga ya. Kadang-kadang faktor eksternal bahwa dia dibedakan dari teman-teman itu juga jadi faktor resiko untuk atensi terganggu. Gitu. Iya. Mudah-mudahan sih udah dikondisikan itu dia tidak dibedakan, dia tidak merasa dibedakan gitu. Itu saya sendiri di sini ya, gitu. Tapi Iya. begitu. Jadi ya mudah-mudahan udah dikondisikan seperti itu ya. Karena kalau saya lihat itu bagian dari gangguan resiko eksternal buat atensi dia. Sehingga nggak masuk ke mindfulness-nya. Tadi waktu saya sudah berdiri saja kan panjang juga. Iya. Panjang. Kenapa berdiri ya? Penjelasannya panjang. Jadi karena suka internet, saya juga masih belajar sih. Ya, terima kasih untuk banyak ilmu yang diberikan. Jadi saya juga masih belajar untuk bagaimana supaya atensinya itu yang paling penting. Iya. Karena sebelum mindfulness itu kalau atensi terganggu dia nggak nyambung sama mindfulness-nya. Iya, Iya. kayak semua anak itu dapat terkait dengan atensi dan konsentrasi. Iya. Karena setiap pagi di sarapan pagi ada kegiatan sarapan pagi itu juga bisa dilakukan untuk kesiapan belajarnya. Kalau untuk minat bakat juga ya di jam pertama di jam 8 sampai jam 9 itu khusus untuk kesiapan belajar. Di minat bakat 1 ataupun minat bakat 2. Begitulah ya Bunda terkait dengan program kesiswaan dan juga program inklusi. Ada lagi ya Bunda? Mungkin tambahan atau informasi? Cukup? Begitu informasi yang saya bisa sampaikan Ayah Bunda. Mungkin nanti terkait lanjutannya akan saya informasikan lagi atau akan kami informasikan lagi terkait dengan stimulus daripada putra putri kami yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Susiana kalau misalkan setiap 3 bulan oleh Dr. Susi juga kalau anak-anak ini akan diberikan IEP terkait dengan perkembangan dari anak-anak.